Jadi aku ambil keputusan untuk berangkat ke desa Hajak malam hari. Aku nggak tahu apakah aku akan menyesal dengan pilihan ini. Pagi semuanya, sekarang jam 5.30 dan kita harus mulai siap-siap. Tadi malam tidurku lumayan, awalnya sedikit kepanasan tapi habis itu lumayan bisa tidur. Ya, jadi sekarang kita akan bersihin semua tendanya, akan siapin breakfast juga, dan setelah itu kita lanjut perjalanan. Hari ini masih ada 80 kilo lagi dan targetnya hari ini untuk dapat 40-50 kilo. Ya. Jadi hari ini aku pakai baju panjang supaya tidak terbakar lagi. Ini aja tanganku sudah perih sekarang. Ya, dan aku perlu beresin ini. Kita siapin kayak, bikin sarapan. Habis itu kita akan langsung berangkat. And we are off. Oke, jadi di pinggir sungai kelihatan ada sungai kecil dan airnya kelihatan cukup jernih. Jadi sekarang mumpung ada kesempatan, aku akan isi di botol kosong kita. Well, tentu saja ini tetap akan aku rebus. Setidaknya andai kita tidak stop di desa, kita bisa dapat, kita punya air tambahan. Sekarang jam 10.30. Kita sudah lewatin 15,6 kilo hari ini. Perjalanannya, sungainya cukup monoton. Kiri kanan itu kurang lebih sama. Agak membosankan. Dan panas, bukan main. Hari ini kayaknya aku kepanasan banget, lebih daripada kemarin. Ini kita di tempat teduh sebentar, aku pengen istirahat sebentar saja. Pegal, panas, aku mulai pusing, bahaya. Oke, jadi sekarang 15,6. Pada saat sudah sampai sekitar 20 km, kita akan stop. Aku mau mandi. Tidak akan panas lagi. Shit. Oke, kita akan lanjut mendayung cuaca yang panas ini. Aku tidak tahan dengan panasnya ini. Ini buff karena aku basahin. Gak kepanasan. Come on. Ada tempat teduh lagi, istirahat lagi. Tapi kalau kita istirahat terus, nggak sampai-sampai.
Kita akan stop di sini. Jadi aku menambat di pinggir sungai ini. Tanahnya becek, tapi tidak masalah karena aku udah nggak tahan lagi. Aku mau mandi, aku mau berenang. Seharian kita dijemur matahari. Sekarang saatnya buat aku berenang. Tapi harus ingat satu hal. Pada saat badan kalian overheat kayak aku, kepanasan, masuk airnya harus pelan-pelan, nggak boleh loncat langsung karena badannya akan kaget. Perubahan temperatur yang terlalu drastis itu bisa bahaya buat kalian, jadi harus masuk air pelan-pelan. Tidak ada rasa yang lebih segar daripada ini. Ya. Capek sekali. Minuman dingin. Minuman dingin. Gimana kalau ternyata sampai desa tidak ada minuman dingin? Kecewa kita. Tapi kayaknya ada sih. Karena aku lihat desanya cukup besar di Sesabu. Ada bapak-bapak, aku akan coba tanya warung ada di mana. Halo Pak. Permisi, mau nanya, warung paling dekat lewat mana ya Pak? Di bawah masjid. Ada lanting lagi lah di sana. Naik di sana ya. Oke, makasih ya Pak. Mau ke Muara Tewe? Iya. Dari mana tadi itu? Dari Benangin. Dari kemarin sudah. Ya, di mana tidurnya? Camping di pinggir. Ya Pak. Sendiri aja. 3 pertanyaan orang selalu. Kemana? Dari mana? Sama siapa? Jadi kita lewat satu jembatan ini. Katanya warungnya tuh di samping masjid. Ada masjid, kita akan stop di masjid. Jadi kita akan parkir di salah satu lanting warga. Dan habis ini kita mau ke atas untuk cari makanan karena saya lapar. Oke, jadi kayakku akan aku parkir di sini. Kita nitip ke salah satu lanting punya orang desa. Dan oke, jadi sekarang kita naik ke atas kampung dulu untuk coba cari warung. Dan sekalian kita makan siang. Bahkan kalau ada Indomie itu udah perfect sekarang. Oke, jadi sekarang jam 1 siang dan kita berhenti di desa ini. Untungnya ada warung yang buka. Minuman dingin. Dari Benangin mendayung sampai sini. Dari Benangin sudah 63 kilo. Dan coba tebak aku pesan makan apa? Indomie. Bukan 1 tapi 2 bungkus. Coba nanti dulu Aika sama Ewang kayak merah. Oke, jadi sekarang aku turun ditemenin dadah.
Dadah. Kita balik lagi, akan lanjutkan perjalanan. Untuk hari ini masih ada 12 kilo yang harus kita tembus. Buat ya, sekarang jam 3.16 dan mataharinya ketutup awan dan sudah tidak panas lagi. Jadi sekarang aku akan nge-push untuk coba ke salah satu kampung, yaitu Liang Naga. Planning aku adalah kalau kita sampai di desa, mungkin malam ini kita bisa numpang untuk nginap di desa. Kemarin malam kita sudah camping, mungkin seru juga untuk kita ketemu warga-warga desa dan numpang nginap di sana. Tapi itu tergantung apakah aku akan tembus ke desanya atau tidak, karena itu masih sekitar 12 kilo lagi dari sini. Masih lumayan, masih 2 jam, sedangkan sekarang jam 3.17 dan aku nggak mau kita andai harus nginap di pinggir sungai. Aku nggak mau kita kemalaman lagi di malam. Jadi aku sambil dengar musik biar semangat. Sudah lewat 30 km. Jadi target sampai hari ini itu masih ada mungkin sekitar 10 kilo lagi untuk sampai ke desa Liang Naga. Dan sepertinya malam ini aku akan nginap di kampung Liang Naga. Aku pun tadi punya pikiran bahwa bagaimana kalau malam ini kita lanjut dan kita akan nginap di satu kampung namanya Hajak, agak sedikit lebih besar. Ya, jadi makan siang tadi membuat banyak banget perubahan. Apalagi mataharinya sekarang sudah nggak ada, sudah cool down. Aku masih ngerasa banyak tenaga, masih punya banyak tenaga. Tapi masalahnya di sini arusnya tidak sekeras di hulu. Jadi di sini sudah mulai arusnya hampir tidak bergerak kadang. Jadi aku harus terus mendayung. Tapi selain itu semuanya good. Hanya saja beberapa menit terakhir aku fokus. Ups, ada suara di pinggir sungai. Lupa tadi aku ngomong apa. But anyway, semuanya berjalan dengan baik. Dan 2 jam terakhir itu aku fokus mendayung. Karena tadi siang kita sempat stop di kampung dan kita sempat santai juga di pinggir sungai. Tapi kita sampai juga targetnya, yaitu 40 kilo. Dan ya, dan aku masih punya banyak energi. Ini berkat makan siang tadi di desa lupa lagi namanya. Ya pokoknya aku tadi sempat makan siang dan tadi juga sempat minum obat sakit kepala karena aku tadi pusing. Sekarang musuh terbesar kita, matahari sudah tidak ada dan aku ready untuk nge-push terus. Kita lihat gimana keadaan sampai di desa Liang Naga. Kalau misalnya cuaca masih memungkinkan, aku tidak begitu capek dan tidak terlalu larut malam, aku akan coba push untuk sampai ke desa Hajak. Apalagi malam hari akan menambah adrenalin. Tapi ya, kita coba aja. Oke, 40 kilo. Perkiraan untuk sampai ke desa Liang Naga itu sekitar 2 kilo lagi. Sekarang jam 5.03, harusnya 5.30 kita sudah sampai di sana. Dan kita lihat apakah kita nginap di desa Liang Naga atau kita lanjut ke desa Hajak. Jujur aku agak penasaran sih untuk coba kayaking malam hari, lihat bagaimana situasinya, karena ini di sungai juga. Tanganku sudah mulai pegal, tapi anggap aja ini olahraga ya.
Ya mau olahraga sih. 40 kilo satu hari. Pulang-pulang tanganku jadi berotot. Kita masuk desa Liang Naga. Jadi speaker yang kami bisa dengar itu speaker buka puasa. Rencana mungkin mau ke Hajak malam ini. Masih jauh lah desa Hajak. 7 kilo udah di sini. 7 kilo. Dari Benangin. Ini udah hari kedua. Iya. Sudah udah nginap tadi malam. Ini masih mikir apakah lanjut ke Hajak atau di sini, ya deh. Ada deh, mungkin aku lanjut ke Hajak dulu ya. 7 kilo ya kata Bapak ya, kurang lebih. 7 kilo. Oke, nyampe jam 7 kayak gitu. Layung cepat ya, datang. Hah? Layung cepat. Iya. Mau ke Hajak? Ke Hajak ya? Dari mana tadi? Benangin. Oh, Benangin. Ya. Mau apa? Mau pulang ke TW. Malam itu. Iya. Aku masih memikirkan apakah saya lanjut ke Hajak malam hari. Inilah kata kami. Kalau lewat depan gua itu Pak bilang kami ya beri salam dulu lah. Oke, baik. Habis beri salam itu ambil airnya sapu di depan. Sapu di muka gitu ya. Oke. Itu syarat orang kan, Syarat orang ya untuk menghargainya ya. menghargai gitu kan. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Semoga selamat Ya. itu kan ketemu kita. Jadi aku ambil keputusan untuk berangkat ke desa Hajak malam hari. Ini sudah gelap. Kita akan pushing malam hari. Kita lewat desa Liang Naga namanya. Dan sini itu terkenal karena ada gua yang mungkin kita akan lewat pas di depannya. Dan tadi ada bapak di kampung yang bilang ke aku kalau lewat di depan itu bilang permisi, dan habis itu katanya ambil air dan usap ke wajah kita sebagai tanda kita menghargain guanya, dan kita harus menghargai juga budaya orang masing-masing. Jadi sekarang aku akan coba lihat guanya. Jadi ke desa Hajak itu dari sini menurut info dari bapak tadi itu adalah 7 kilo yang berarti 1 jam 10 menit, dan kalau menurut aku aman 1 jam 10 menit. Permisi. Oke, kita sudah permisi lewat guanya. Gak begitu kelihatan. Rencanaku malam ini di desa Hajak kita numpang di salah satu lanting warga, karena aku ingat desa Hajak itu lantingnya banyak banget dan besar-besar. Jadi aku akan coba itu. Jadi cuacanya tidak terlalu begitu gelap, jadi cuacanya kelihatan cukup bersahabat. Problemnya dengan lampu kemukaku dari
kamera itu aku jadi nggak bisa lihat jalan. Jadi mungkin sekali-sekali aku akan matikan lampunya, jadi aku bisa lihat jalan. Jadi desanya itu kalian bisa dengar suara masjid. Tidak ada internet sama sekali, tapi aku sudah hubungin di InReach kalau aku bakal jalan malam. Jadi keluarga aku tahu dan Melia juga tahu. Aku akan matiin lampunya dulu. Aku nggak tahu apakah aku akan menyesal dengan pilihan ini, dan kita akan jalan sangat pelan, tapi tidak masalah. Jadi perkiraan sekitar 7 kilo. Aku matiin dulu kameranya, nanti aku hidupin lagi. Oke, jadi kita akan lanjut ke desa Hajak. Ini sudah separuh perjalanan, dan masalahnya ada petir yang mau datang. Ada badai. Dia harus terus mendayung, jadi nggak bisa banyak syuting karena aku fokus mendayung. Tapi mendayung dalam malam hari itu lebih banyak adrenalin tentu saja, tapi justru kadang lebih enak karena nggak panas, jadi aku bisa move jauh lebih cepat. Tapi di sini arusnya sudah nggak keras, jadi aku harus dayung lebih kuat. Oke, aku lanjut dayung dulu. Oh. Oke, jadi sekarang kita sudah dekat sama desanya. Dari tadi sengaja aku matiin lampu, jadi kita sudah travel selama kamera mati. Aku mungkin ada jalan sekitar 4 kilo, 4-5 kilo. Jadi tadi aku malah matiin keseluruhan lampuku untuk bisa navigate di sungainya. Karena kalau kita matiin semua lampu kita, pupil kita akan jadi lebih besar, dan cahaya bulan itu cukup buat aku ngarahin arah jalanku. Tapi sekarang kita sudah mau sampai di desa Hajak. Jadi tadi bapak-bapak bilang 7 kilo, dan bapaknya benar, ini kita 6 kilo dan biasanya ada setelah belokan ini. Lumayan juga ternyata adrenalinnya itu pakai kayak malam hari di sungai kayak gini sendiri lagi. But we did it. I did it. You didn't. I did. Mana belokannya? Oh, ini dia.
belokkan ke desa Hajak. Yes. Welcome to desa Hajak. Oke, jadi aku baru aja sampai di desa Hajak. Oke, jadi ceritanya sejak tadi itu aku nyampe di desa Hajak agak malam. Dan karena nggak mungkin lagi aku bikin tenda, aku tadi coba cari lanting dan tempat untuk bikin tenda juga nggak ada. Jadi aku naik ke warung dan ditawarin untuk stay. Ini katanya biasanya dipakai sebagai gudang durian, tapi baik banget, bersyukur banget bisa ketemu orang-orang baik yang izinkan aku untuk set up tempat tidurku di sini. Kalian bisa lihat juga aku keringin semua ini kok peralatanku, ditambah lagi aku disiapin makan, dikasih makan. Aku jadi nggak enak, tapi ya bersyukur aja kita bisa ketemu orang-orang baik di jalan. Tadi pakai kayak di malam hari itu lumayan adrenalinnya dan menjadi sebuah tantangan yang berbeda. Ya aku lakukan itu karena aku tahu sampai di Hajak itu aku mau nginap bukan di hutan, tapi mau nginap mungkin di lanting atau numpang di salah satu rumah warga. Dan aku diterima di sini dan diperbolehkan untuk nginap di dalam gudang ini dan dikasih makan pula. Oke, jadi sekarang aku mau makan dulu, nanti aku akan kasih update ke kalian. Oke, jadi aku sudah makan, udah beres-beres barang, lagi nge-recharge semuanya. Tadi udah sempat mandi juga. Sekarang kita mau tidur. Dan besok perjalanan terakhir, targetnya cuman 30 kilo. Dan ya, jadi hari ini kita sudah menempuh paling panjang dari kemarin pun 50 kilo. Makanya tadi sampai jam 7 malam sudah gelap gulita dan aku mesti di air. Besok kita akan lanjut untuk sampai ke rumahku. Jadi besok masih ada sekitar 15 kilo ikutin sungai Teweh ini. Habis itu akan lewat Muara Teweh, dan setelah itu dari Muara Teweh akan 15 kilo lagi, tapi lewat sungai Barito, sungai yang besar. Oke, planning besok kita pikirin besok aja. Yang pasti aku capek, aku butuh tidur, badanku pegal bukan main. Dan sampai ketemu besok pagi. Peace.